Ya, terima kasih Anda masih di Dr. Rose Indonesia. Wah, kalau sudah bicara jerawat, itu aja reaksinya. Kenapa? Ganggu soalnya ya. Ya kan gimana? Ini nggak ada, bersih kok, nggak ada. Tapi kalau buat aku sih nggak apa-apa ya, jerawat biasanya katanya kayak ada yang kangen gitu kan. Ada yang kangen. Iya, ada yang bilang Itu bulu mata jatuh kali, mitosnya gitu. Oh berarti kalau jerawat berarti kita yang lagi kangen. Jerawat kangen. Iya, Waduh, ada kalau yang jerawatnya numpuk semua, kangennya Kangen banyak banget. banget Banyak ya. banget, berarti banyak fans. Banyak fans. Oke, kita uji coba dulu nih penonton yang di studio. Penyebab utama jerawat apa? Stres. Ini kayaknya pada stres semua nih, tampang-tampang stres nih. Kompak ya. Kompaknya stres loh. Stres katanya, makanan berminyak. Makanan. Apalagi Nggak punya duit katanya, stres nggak punya hormon. duit. Ya, sebenarnya simple. Penyebab jerawat apa ya? Karena kuman penyebab jerawat. Namanya P. acne. Iya, Kalau kuman ini bisa berasal dari mana aja. Salah satu adalah tangan kita, kemudian penggunaan kosmetik yang tidak dijaga kebersihannya, kemudian juga karena produksi minyak berlebihan. karena debu dan lain sebagainya. Tapi ada juga loh Kenapa? pertanda jerawat pada wajah Anda yang ternyata bisa sebagai tanda dari penyakit yang Anda derita di dalam tubuh. Oh, maksudnya kalau jerawat di sini artinya apa, sini artinya apa, gitu-gitu ya? Iya. Oh, Bahkan di oke. punggung, di dada, di wajah, kita bahas satu persatu deh. Coba kasih masukan, biasanya jerawat ada di mana aja? Pipi, oke. Pipi, di Yang pipi. pertama, jerawat yang ada di pipi. Ini menandakan salah satunya adalah, tadi kan kita udah bicara masalah beragam penyebab jerawat. Tapi untuk yang di pipi ini menandakan adanya suatu intoleransi. Di mana tubuh kita tidak bisa mentoleransi beberapa sumber makanan yang mengandung protein tinggi. Kemudian berbahan susu, lalu ada keju, ada yogurt. Dairy products. Oke. Aman berarti, aman. Aman, nggak ada ya? Nah, di sini ada nggak yang kayak gitu? Coba lihat. Jerawatnya sering Ada banget di nggak? pipi ada. Kalau minum Oh iya. minum susu agak banyakkan dikit, atau yogurt, atau keju tiba-tiba beruntusan, komedoan. Ya, ini salah satu penyebab dari cocok jerawat ya, nggak cocok. dan identifikasinya biasanya di pipi. Oke. Gitu. Selain di pipi di mana Di lagi? mana Ayo. lagi biasanya? Dagu. Hidung tuh, dagu. tuh kata si yang cowok ganteng di situ tuh. Ini mirip Afgan loh. Hah? Oh my God. Dagu, Apa kalau oke. Dagu. Nah, kalau misalnya jerawatnya posisinya ada di dagu, ini Salah makan. berarti, iya betul. Benar. Benar, karena ini ada. Kamu Pinter ya. Benar ya? apa nebak ya? Enggak, aku. Pengalaman. Asal-asalan. Enggak, tadi jawabannya apa? Salah makan? Salah Salah makan. Makan apa? Ya maksudnya nggak cocok aja sama makanannya kali. Belum Jadi ada ada. ya. Jangan nyalahin, Bukan, jangan diskon nyalahin. terlalu banyak. Jangan nyalahin makanannya. Apa itu? Karena ternyata yang salah adalah pencernaannya. Oh. Jadi sebenarnya ada gangguan dalam pencernaan kita yang bisa menyebabkan munculnya jerawat tuh akhirnya banyak menumpuk di dagu. Jadi solusinya adalah yang kalau paling sering munculnya di dagu itu banyak minum air. Apalagi kalau orang sembelit tuh. Yes. Nah, orang sembelit tuh bisa menyebabkan jerawat yang ada di dagu. Kemudian posisi yang selanjutnya di mana lagi nih? Di mana? Jidat, dahi dahi. ya. Oke, dahi. Nah, kalau dahi ini biasa identik dengan situasi apa? Stres. 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 Oke, Stres. stres. Ya, stres ini bisa memicu ketidakseimbangan hormonal, salah satunya yang bisa memicu munculnya jerawat. Tapi ternyata tidak hanya stres, terlalu sering begadang, kemudian alkohol, merokok, bahkan sesuatu yang berkaitan dengan gangguan saluran pencernaan juga hampir sama dengan yang di dagu nih dokter ya. Selanjutnya di mana lagi Di mana lagi posisinya? selanjutnya? Hidung. Hidung. Kamu penasaran banget dari tadi Iya, hidung. kalau hidung. Hidung. Ya, hidung. Nih. Kira-kira kalau hidung kenapa? Hidung, apa ya? Nggak tahu nih. Nah, kalau hidung ini biasanya berkaitan dengan tekanan darah. Kalau tekanan darahnya nggak stabil, misalnya terlalu tinggi atau terlalu rendah, nah itu bisa mengganggu peredaran darah juga masuk ke hidung. Dan yang paling sering juga sebagai pertanda dari kolesterol. Kalau kita punya kolesterolnya juga tinggi, ya apalagi disertai dengan kekurangan vitamin B, terutama B1, nah itu bisa menyebabkan gangguan juga tuh pada area hidung. Jadi muncul jerawat-jerawat atau komedo yang suka komedoan, nah hati-hati. Apakah konsumsi kolesterolnya sudah diatur dengan baik? Oke, kita lanjutkan. Di sini biasanya area mana nih? Semua udah penuh kayaknya ya. Ada namanya di antara kedua alis ya. Antara di alis-alis ada nih. Ya, atau di samping mata kanan kiri. Ya. Nih. Ya kayaknya dari Iya, bawaan dari hati banget ya. banget. Oke, kalau jerawat yang selalu muncul di daerah
ini Tahu-tahu ya, apa nih? Alis, Tahu-tahu. Apa? Apa Apa? ya? Hormon, berkaitan dengan hormon. Hormon. Hormon kehamilan. Enggak, pokoknya yang ya gitu deh, hormon atau Oke. kesehatan kelamin juga bisa. Iya nggak Oke. sih? Enggak ya? Nomor siapa yang Salah. satu kelas? Yaudah, saya Iya pulang dulu. nih. Salah. Ya ternyata di daerah antara kedua alis atau di samping kedua mata kita ini menandakan adanya gangguan fungsi hati. Gangguan fungsi hati ini bisa disebabkan karena ini, kita tuh yang terkadang suka mengkonsumsi obat dalam jangka waktu lama. Itu bisa. Di samping makanan-makanan yang tidak sehat, itu pasti. Jadi memang untuk kalau udah perawatan di dokter kulit nggak sembuh segala macam, ke dokter penyakit dalam deh. Periksa fungsi hatinya. Oh gitu. Untuk diterapi dengan tepat ya. Kurangi dan batasi mengkonsumsi makanan yang lemak tinggi. Itu dia. Siap. Nah selain di wajah, di mana lagi biasanya kalau ada jerawat? Punggung. Punggung kayaknya sejuta umat tuh pernah ngalamin ya. Iya. Terutama ibu-ibu tuh punggung. Punggung Kayaknya katanya. gue ada juga Di tuh. punggung, di punggung. Kita putar sekarang. Oke. Nih, kalau di punggung biasanya dia Punggung, akan punggung atau dada juga bisa biasanya. Bisa ya. Oke. Ini berkaitan erat dengan gangguan hormonal. Kalau tadi Winda bilang kaitan hormonal ini yang biasa di Oh, punggung. yang hormon ini. Iya, dan bisa juga karena Aku dikasih taunya begitu waktu dulu. Oh iya. iya. Biasanya kalau ada gangguan hormonal ini kenapa kok seorang tuh sulit sembuh? Sudah dikasih obat lama banget, bener nggak? Di jerawat di punggung tuh bisa lama sekali, 1 bulan mungkin ya. Karena memang begitu, untuk menstabilkan hormon, kita memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ya. Paling nggak 4 sampai 6 minggu baru stabil. Ya. Itu begitu pula dengan jerawat yang ada di punggung. Kalau misalnya sudah muncul nih, wah bisa sebulan kemudian baru bisa mereda. Oh gitu. Itu sebabnya kita harus menjaga kondisi hormonal kita. Paling tidak menjaga asupan zinc dan juga vitamin B6. Zinc sama B6. Ntar aku bilangin sama temen aku. Ya, asam folat dan zinc itu paling penting. Jadi supaya hormonnya juga stabil, ya, itu tetap harus konsumsi makanannya harus dijaga. Iya, jadi sekali lagi ini lokasi dari si jerawat memang cukup beragam dan ini bisa menandakan ternyata adanya perubahan perilaku yang sudah kita lakukan sejak lama dan perilaku ini cenderung kurang sehat dan tepat. Dan hampir ada satu hal ya, konsumsi gula berlebih juga ternyata bisa mengakibatkan jerawat. Dan pastinya kenali dulu penyebabnya itu tadi, baru kita bisa lebih tepat untuk mengatasinya. Jaga kebersihan tangan, karena kalau ngendaliin hormonal, ngendali makan mungkin masih bisa. Tapi kadang-kadang mengendalikan tangan, Ya, habis megang bisa ini. nggak? Nah, Susah kan? suka lupa. Kadang-kadang suka gatel. Ambil tisu blok depan kaca, cedes. Nah, Tambah akibatnya parah. malah tambah parah Ya, kemana-mana. jadi itu yang sangat penting selain Anda harus ke dokter untuk mendapatkan terapi yang sesuai dengan keluhan Anda. Oke, udah ngerti ya Winda Ya, ya? kalau gitu aku mau Oke. cuci tangan dulu deh. Bukan, belum. Teman-teman udah pada ngerti nih? Oke deh ya. Setelah ini kita ada info lainnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Dokter Rose. Indonesia. Warna urin ternyata dapat menandakan kondisi kesehatan seseorang. Dan ternyata ini melambangkan sesuatu yang harus kita segera koreksi. Betul. Ada yang bisa segera dikoreksi, ada yang enggak. Yang pertama, ini warnanya